Cara ceknya itu gini, kalau udah parah itu diberhentikan pakai sandal gini, udah berhenti kipasnya. Loh, ini udah berhenti, kita berhentikan pakai sandal. Jadi ini putarannya lemah ya, jadi nggak dapat anginnya kurang kencang. Jadi minyak viskositasnya, oli silikonnya udah berkurang atau habis. Angin dulu ya. Ini masih posisi idle, gas idle, bukan gas besar. Ini masih posisi idle. Ya kan, anginnya udah cukup besar. Ini masih gas idle, ini masih belum pakai tancap gas ini. Oke lor, kita ketemu lagi di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita akan servis Visco fan atau fan clutch di Mitsubishi L300 yang agak lembek ya ini. Nah, mungkin udah habis minyak di dalamnya, minyak silikonnya. Terus kita akan ganti kipasnya pakai yang daun 10. Karena ini sudah retak-retak, jadi kita akan ganti yang daun 10. Kalau punya Mitsubishi itu daun 8, tapi kita akan ganti dengan yang daun 10 agar lebih dingin, karena mobil ini ada di daerah pegunungan dan tanjakannya panjang. Jadi kita akalin pakai daun kipas yang daun 10. Kita tes dulu ya. Anginnya nggak ada. Cara tesnya itu ada dua ya. Yang pertama pakai sandal. Cara ceknya itu gini, kalau udah parah itu diberhentikan pakai sandal gini, udah berhenti kipasnya. Loh, ini udah berhenti, kita berhentikan pakai sandal. Jadi ini putarannya lemah ya, jadi nggak dapat anginnya kurang kencang. Berarti minyak viskositasnya, oli silikonnya udah berkurang atau habis. Kalau dimatikan pun nanti akan berputar. Nah, mesin mati masih berputar kencang, berarti oli Visco fan-nya udah habis atau oli silikon. Kita ganti. Oke, terima kasih. Kita bongkar dulu ya lor. Oke ya lor, kita udah lepas kipasnya. Ini fan clutch-nya atau kopling kipas, dan ini punyanya L300 8 sirip, dan kita akan ganti dengan punyanya Isuzu NKR 66 10 sirip. Untuk bentuknya sama dan lubang-lubangnya pun sama, nggak ada bedanya. Juga dengan punyanya Mitsubishi Canter itu juga sama. Kita coba dulu. Pas ya lor. Nah, ini pas, tinggal kita pasang nanti, tapi kita isi dulu oli silikonnya. Untuk panjangnya agak panjangan dikit, sekitar 1 atau 1 cm kurang, tapi nggak masalah. Tapi nggak masalah di dek radiatornya, nggak gosir. Karena tanjakan di daerah pegunungan kemarin kan panas dan udah ganti water pump, jadi orangnya itu pingin lebih dingin lagi, dan temperaturnya biar nggak naik terus. Jadi kita akalin pakai daun siripnya punyanya Isuzu Elf NKR 66. Dan untuk tanjakan di pegunungan itu jauh ya, panjang dan jauh, jadi kita pakai ini agar panasnya itu tidak cepat panas. Kalau ini anginnya itu besar, jadi kita akalin pakai ini biar lebih dingin dan
dingin dan bisa untuk kebut-kebutan. Oke, kita ganti dulu oli viscofan-nya atau oli silikonnya. Oke ya lor, udah kita bongkar dan ternyata oli silikonnya udah habis. Ini tadi yang geser-geser, yang agak bunyi bergeser, kita isi cukup 3 aja, nanti kalau kebanyakan bocor dari silnya. Untuk pembongkarannya hati-hati karena karet sil O-ring merah ini kalau keluar masuknya susah ya, soalnya karetnya lebih besar daripada lubangnya. Dan jangan sampai ini pen hitam ini sampai hilang ya, karena kalau tidak ada ininya nanti olinya tidak hanya berputar, tidak berhenti, dan tidak bisa berputar bersirkulasi di lubang-lubang ini. Dan untuk ini adalah platnya, plat yang apabila terkena panas ini akan cembung gini, akan bergerak begini dan membuka valve yang di sini. Jadi oli silikon itu nanti bersirkulasi di sini. Karena ciri dari oli silikon ini adalah ketika mesin dingin oli ini tidak berkembang karena udara dingin. Jadi kalau ketika mesin panas, oli silikon ini akan mengembang dan bersirkulasi di sini, dan mengembangnya oli silikon ini nanti akan mengerem komponen ini sehingga putaran kipas dan mesin itu sama. Jadi kalau dingin putaran kipas radiator itu, kalau yang ada kopling kipasnya ini ketika mesin dingin itu digas, perputarannya tidak terlalu cepat. Dan kalau sudah panas, olinya akan mengembang seperti mengerem komponen ini, dan perputaran kipasnya itu kencang dan mengikuti arah mesin agar mendinginkan radiator. Oke lor ya, kita pasang dulu oli silikonnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dipahami, khususnya untuk pemula. Oke, kita pasang dulu olinya. Oke, kita pasang dulu. Pasang di dalamnya dulu ya, biar nanti olinya masuknya merata. Kita pasang di sini. Oke, selanjutnya kita pasang, dan pemasangannya hati-hati jangan sampai sealnya atau O-ringnya itu keluar, dan ini jangan sampai terlepas.
Oke, tinggal kita kerasin untuk bautnya dan kita pasang. Oke lor, kita pasang untuk kipasnya Isuzu NKR 66. Jangan sampai terbalik ya. Ya jangan, kalau begini nanti kipasnya anginnya kurang kencang. Oke, saatnya kita pasang di mesinnya. Ini ya perbedaannya cukup jauh sekali. Ini sirip 8 dan ini sirip 10. Jadi anginnya lebih kencang yang ini. Cocok untuk orang yang suka kebut-kebutan dan di medan tanjakan yang panjang agar mesinnya tidak cepat overheat. Oke, kita pasang dulu. Oke bro, pemasangannya udah selesai dan untuk posisinya kipas, radiator dan cover radiatornya itu aman ya, jadi bisa dipakai dan enggak ada gangguan karena space-nya masih jauh, sekitar 2 atau 3 sentian ini, jadi aman ya dipakai. Ini pendinginannya lebih maksimal untuk kelas berat maupun untuk balapan. Nggak tahu balapan di mana, untuk kecepatan maksudnya, untuk tanjakan dan untuk perjalanan jauh untuk kecepatan itu aman ya untuk pendinginannya kalau pakai yang punyanya Isuzu Elf NKR 66 ini. Kita coba dulu anginnya bagaimana. Oke, ini misalkan untuk suara aslinya, kalau di gas itu ada dengungan kipasnya. Jadi kalau sudah tertutup semua kita pakai jalan, itu suaranya lebih halus dan suara mesinnya itu tertutup oleh kipas, bunyi kipasnya. Kita cek pakai kain, kalau pakai kertas ditaruh di depan itu terlalu ringan ya. Kalau pakai kain mungkin bisa terlihat tertarik oleh anginnya sendiri. Kita coba. Kita tes di belakang angin dulu ya. Oh, ini masih posisi idle, gas idle, bukan gas besar. Ini masih posisi idle. Ya kan, anginnya udah cukup besar. Ini masih gas idle, ini masih belum pakai tancap gas ini. Kalau kita taruh di depan sudah ketarik ini, nggak kelihatan ya. Tapi kan kalau di sini sudah terlihat, kita double gini, anginnya sudah besar. Oh ini. Kita coba lagi ya, ini anginnya udah besar. Kalau kita gas pas tambah besar. Oke ya bro, semoga tip ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Farid Putra Motor. Oke, terima kasih.